Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, peserta Latsar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 61 Kelompok 2. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas Learning Journal Agenda 2 yang bertajuk Nilai Aneka pada Aparatur Sipil Negara. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban seorang individu, terkhususnya ASN, dalam memenuhi tanggung jawab yang harus dicapai dan dibebankan. Indikator agar bisa dikatakan akuntabel pada nilai-nilai akuntabilitas adalah kejujuran, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Contoh penerapan nilai akuntabilitas adalah dalam melakukan tugasnya, ASN harus membuat perencanaan yang jelas pada pekerjaan yang akan dilakukannya. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham atau sikap cinta tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini dimaksudkan nilai-nilai nasionalisme selalu menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Menunjuk sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga menjadi warga negara Indonesia, mengakui persamaan derajat, serta memiliki sikap tenggang rasa kepada sesama manusia. Contoh penerapan nilai nasionalisme adalah melaksanakan hasil rapat sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai ASN, hal-hal yang berkaitan dengan etika publik sudah diatur dalam Kode Etik ASN. Contoh kode etik ASN misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, dan melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Contoh sederhana penerapan nilai etika publik adalah selalu tersenyum dan ramah saat melakukan kepada masyarakat. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, inovasi, mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Efektivitas merupakan ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyelesaian kegiatan. Contoh penerapan nilai komitmen mutu yang dilakukan oleh ASN yaitu mengerjakan tugas dari atasan sesegera mungkin agar tidak perlu memakan waktu lama dan tepat waktu. Yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi merupakan upaya agar tidak ada tindakan penyelewengan atau penggelapan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin,
bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Contoh yang dapat kita petik dalam anti korupsi di lingkungan ASN adalah tidak sembarangan menerima hadiah atau bingkisan saat melakukan pelayanan publik, atau bisa disebut juga sebagai gratifikasi. Setelah melaksanakan pembelajaran tentang aneka dan nilai-nilai dasar ASN, kita menuju pada rancangan aktualisasi. Berikut adalah alur pikir proses penyusunan rencana aktualisasi. Yang pertama, pembelajaran pada agenda 2, kita mendapat konsepsi pembelajaran aktualisasi. Setelah mendapatkan konsepsi pembelajaran aktualisasi, kita menuju evaluasi akademik. Pada evaluasi akademik akan ada penjelasan tentang aktualisasi, dan pada penjelasan aktualisasi ini kita akan memilih isu-isu yang ada pada bagian masing-masing atau satker masing-masing. Setelah mengidentifikasi isu-isu tersebut, kita melaksanakan bimbingan menyusun rencana aktualisasi. Bimbingan menyusun rencana aktualisasi ini digunakan untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Setelah melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, kita melaksanakan aktualisasi pada off campus. Pada off campus ini, kita melaksanakan aktualisasi di satker masing-masing atau bagian masing-masing. Setelah melaksanakan aktualisasi, kita melakukan bimbingan persiapan seminar aktualisasi. Pada saat bimbingan persiapan seminar aktualisasi ini, kita akan membuat laporan aktualisasi. Setelah melakukan bimbingan dan pembuatan laporan, kita akan melaksanakan seminar aktualisasi. Aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Output dari aktualisasi ini adalah PNS profesional yang karakter sebagai pelayan masyarakat.